Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Hafiz dari kelompok 9 dengan NIM 6424168. Saya ingin menjelaskan terkait materi yang disampaikan pada seminar, yaitu SPM. Adalah singkatan yang sangat umum dan memiliki makna yang sangat berbeda-beda tergantung pada konteksnya. Berdasarkan topik sebelumnya tentang galeri investasi, SPN yang paling relevan adalah sekolah pasar modal. Yang berikut beberapa arti umum dari SPM, yaitu yang pertama, sekolah pasar modal dalam konteks investasi. Sekolah pasar modal atau SPM adalah program edukasi dan sosialisasi pasar modal yang diselenggarakan secara berkala oleh Bursa Efek Indonesia atau BI, seringkali bekerja sama dengan perusahaan sekuritas dan lembaga terkait. Tujuan utamanya adalah memberikan edukasi yang benar dan mendalam tentang investasi, terutama bagi pemula, mengenai produk pasar modal seperti saham, reksadana, dan obligasi. Materinya meliputi pengenalan pasar modal, mekanismenya, perdagangannya, dan cara membuka rekening efek, dan strategi dasar investasi. Target umumnya masyarakat, mahasiswa, dan calon investor yang ingin mulai berinvestasi. Penyelenggaraannya dilaksanakan secara rutin di kantor perwakilan BI secara daring atau online, atau bekerja sama dengan galeri investasi di perguruan tinggi. Yang kedua yaitu satuan penjamin mutu atau sistem penjaminan mutu dalam konteks perguruan tinggi. Dalam pendidikan tinggi, terutama di universitas dan institusi akademik, SPM dapat merujuk pada satuan penjamin mutu atau sistem penjaminan mutu yang disebut SPM. Fungsinya adalah merupakan unit atau sistem yang bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi kualitas penyelenggara pendidikan, yaitu akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Yaitu adapun komponennya biasanya melibatkan SPMI, yaitu sistem penjamin mutu internal yang dilakukan oleh perguruan tinggi sendiri, dan SPME, sistem penjamin mutu eksternal, yaitu akreditasi oleh BANPT atau Lembaga Akreditasi Mandiri atau LAM. Lalu ada yang ketiga terkait sistem pengendali manajemen dalam konteks akuntansi atau manajemen. Dalam konteks bisnis dan akuntansi manajemen, SPM adalah singkatan dari sistem pengendalian manajemen. Fungsinya merupakan seperangkat prosedur dan mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa manajer dan karyawan mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Penerapannya termasuk penetapan pusat-pusat pertanggungjawaban seperti pusat biaya, pusat laba, dan pusat investasi, dan pengukuran kinerja mereka. Cara investasi dari awal yang mudah untuk diikuti dibagi menjadi 5 langkah utama. Yang pertama, tentukan tujuan dan jangka waktu investasi. Sebelum berinvestasi, Anda harus tahu untuk apa uang itu dialokasikan. Seperti dana darurat wajib dipenuhi duluan, beli gadget atau liburan, uang muka rumah atau pernikahan, dana pensiun atau pendidikan anak. Pahami profil risiko Anda. Setiap orang memiliki toleransi risiko yang berbeda. Dan yang kedua, mengetahui profil risiko akan membantu Anda memilih produk yang tepat. Konservatif, penghindar risiko, mengutamakan keamanan modal, mencari keuntungan kecil yang stabil, cocok untuk reksadana, pasar uang, dan deposito. Moderat, pengambil risiko sedang, siap menerima fluktuasi kecil demi imbal hasil yang lebih tinggi, cocok untuk reksadana pendapatan tetap dan campuran. Agresif,
pencari untung maksimal, berani mengambil risiko tinggi, siap menghadapi kerugian besar demi potensi keuntungan yang sangat tinggi. Cocok untuk saham dan reksadana saham. Dan yang ketiga, pelajari instrumen investasi. Mulailah dengan instrumen yang paling mudah dan rendah risiko. Sebagai pemula, Anda disarankan untuk memulai dengan reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap untuk membiasakan diri dengan proses investasi. Dan yang keempat, buka akun dan mulai berinvestasi. Setelah memilih instrumen, Anda perlu wadah resmi untuk bertransaksi. Reksadana, buka akun di agen penjual reksadana, apart seperti platform digital investasi atau bank. Saham, buka rekening di perusahaan sekuritas untuk mendapatkan rekening dana nasabah dan platform trading. Emas, buka akun di penyedia emas, digital atau bank syariah. Lalu mulailah dengan jumlah kecil. Misalnya, Anda bisa memulai investasi reksadana hanya dengan 100.000 atau bahkan 10.000 di banyak platform digital. Yang kelima, terapkan strategi dan evaluasi setelah memulai. Jangan tinggalkan dan lakukan hal-hal ini. Yang pertama, lakukan investasi rutin, dollar cost averaging atau DCA, sisihkan uang secara teratur setiap bulannya. Misalnya, 500.000 terlepas dari kondisi pasar. Ini mengurangi risiko membeli di harga puncak. Diversifikasi. Jangan menaruh semua uang Anda dalam satu produk. Sebar modal ke beberapa instrumen. Yang ketiga, evaluasi. Tinjau portofolio Anda setidaknya 6-12 bulan sekali. Pastikan masih sejalan dengan tujuan awal Anda. Investasi adalah penanaman modal atau aset yang dilakukan saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan imbal hasil di masa depan. Secara sederhana, investasi adalah cara untuk membuat uang Anda bekerja dan bertumbuh melampaui inflasi, alih-alih hanya diam di tabungan. Tujuan utama investasi menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah investasi dilakukan untuk memperoleh keuntungan. Tujuan-tujuan spesifiknya meliputi melawan inflasi, nilai uang akan terus menurun dari waktu ke waktu karena kenaikan harga barang dan jasa inflasi. Investasi bertujuan agar nilai aset Anda bertambah lebih cepat daripada laju inflasi, sehingga daya beli Anda tetap terjaga. Mencapai tujuan finansial seperti menyiapkan dana pensiun, dana pendidikan anak, atau uang muka rumah, yang semuanya membutuhkan dana besar di masa depan. Menciptakan kekayaan bersih, meningkatkan nilai total aset yang Anda memiliki secara signifikan dalam jangka panjang. Mendapatkan pendapatan pasif, beberapa investasi seperti saham yang membagikan dividen, obligasi yang membayar kupon, atau properti yang disewakan dapat menghasilkan arus kas rutin tanpa perlu bekerja aktif. Jenis-jenis investasi. Yang pertama, investasi aset finansial, surat berharga. Aset finansial adalah aset yang tidak memiliki wujud fisik, melainkan berbentuk klaim kepemilikan atau utang. Aset ini biasanya memiliki likuiditas tinggi, mudah dicairkan. Reksadana, kumpulan dana investor yang dikelola oleh manajer investasi MI ke dalam berbagai aset saham, obligasi, pasar uang, cocok untuk pemula karena MI yang mengelola. B. Saham kepemilikan sebagai kecil sebuah perusahaan, keuntungan dari dividen dan kenaikan harga capital gain. C. Obligasi, surat utang, memberikan pinjaman kepada penerbit, pemerintah perusahaan, investor mendapat pendapatan bunga atau kupon secara berkala. D. Deposito, menyimpan uang di bank dalam jangka waktu tertentu dengan tingkat bunga tetap yang lebih tinggi dari tabungan, dijamin oleh LPS. Yang terakhir, fintech P2P lending, mendanai pinjaman kepada peminjam borrower melalui platform digital. Investor mendapat imbal hasil dari bunga pinjaman. Investasi aset real, aset berwujud. Aset real adalah aset fisik yang nilainya cenderung meningkatkan seiring waktu dan berfungsi sebagai hedging atau lindung nilai terhadap inflasi seperti properti atau emas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Haq, NIM 64241753, kelas 64305. Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia adalah degradasi resmi dari PT Bursa Efek Indonesia yang bertugas untuk memasyarakatkan dan mengedukasi masyarakat, khususnya di lingkungan akademis, perguruan tinggi tentang pasar modal Indonesia.
Secara umum, konsep galeri investasi seringkali mengusung model 3-in-1, yaitu kerja sama antara Bursa Efek Indonesia sebagai penyedia data dan informasi pasar modal, lalu perguruan tinggi sebagai wadah atau lokasi pendirian galeri dan basis peserta edukasi, lalu perusahaan sekuritas anggota bursa sebagai mitra yang memfasilitasi pembukaan rekening dan transaksi investasi bagi pengunjung. Lalu fungsi dan tujuan utama galeri investasi adalah edukasi pasar modal, mengenalkan dan memberikan pengetahuan praktis tentang investasi seperti saham, reksadana, dan obligasi sejak dini kepada mahasiswa dan masyarakat umum. Lalu akses informasi, menyediakan data publikasi dan informasi terkini mengenai perkembangan pasar modal yang diterbitkan oleh BIE. Seringkali dilengkapi dengan fasilitas real-time information perdagangan saham. Lalu fasilitas praktik, memudahkan mahasiswa dan masyarakat untuk langsung membuka rekening efek dan mulai bertransaksi investasi melalui perusahaan sekuritas mitra. Lalu literasi keuangan, berperan sebagai sarana pembelajaran untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Lalu menghubungkan akademis dan industri, mengembatani materi kuliah di perguruan tinggi dengan praktik investasi di dunia nyata. Singkatnya, galeri investasi adalah pusat pembelajaran dan simulasi pasar modal yang dirancang untuk mendekatkan dunia investasi kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakwan Taufik Distanto dari kampus BSI Kaliabang dengan NIM 64241695. Di sini saya akan menjelaskan tentang investasi bodong. Investasi bodong atau sering disebut dengan investasi ilegal adalah penawaran investasi palsu yang menjanjikan keuntungan tinggi atau tidak masuk akal dalam waktu singkat, tetapi sebenarnya memiliki dasar bisnis yang jelas. Aset yang tidak sah memiliki izin resmi dari regulator OJK untuk menghimpun dana masyarakat. Investasi bodong adalah murni tidak pidana penipuan yang berkedok investasi. Uang yang disetor di investasi tidak benar-benar diinvestasikan, melainkan digunakan untuk membayar limbah hasil investor lama, skema Ponzi, atau diambil oleh pengelolanya. Ciri-ciri utama investasi bodong di sini ada: Anda harus waspada jika memenuhi penawaran yang menunjukkan ciri-ciri berikut. 1. Janji keuntungan tidak wajar, menawarkan limbah hasil yang tidak tinggi pasti, misalnya 10% per bulan atau 100% per tahun, jauh di atas rata-rata pasar. High risk, return keuntungan besar selalu dibarengkan oleh risiko besar dan tidak ada yang dijamin pasti. 2. Klaim tanpa risiko, mengeklaim investasi 100% aman dan modal dijamin utuh pada semua investasi memiliki risiko. Risiko selalu ada meskipun bisa dieliminasi, misalnya reksadana pasar uang risikonya rendah tetapi tidak nol. Yang ketiga, skema Ponzi atau piramida, mewajibkan dana atau memberikan bonus besar jika investor berhasil merekrut anggota nasabah baru. Keuntungan investor lama dibayar dari uang investor baru. Investor lama yang keuntungannya berasal dari kinerja aset dari uang pendaftaran anggota baru. 4. Tidak ada izin resmi, lembaga atau perusahaan tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK di Indonesia. Semua lembaga yang menghimpun dan mengelola masyarakat wajib terdaftar di OJK. 5. Bisnis produk tidak jelas. Contohnya, tidak ada transparansi mengenal jasa modal, jasa bisnis, aset di dana, atau bagaimana dana tersebut dikelola. Proses dokumen penawaran menjelaskan secara rinci ke dana, maka akan dialokasikan sebagai obligasi, properti, dan lain-lain.
Yang keenam ada tekanan pursue, mendesak Anda segera berinvestasi dengan alasan kesepakatan terbatas atau bonus akan hangus. Jadi di sini banyak sekali tentang penipuan-penipuan yang mengatasnamakan investasi bodong seperti itulah. Makanya Anda jangan terlalu percaya oleh investasi bodong.